Hai semua, selamat datang di XTX Kreatif. Nah, seperti yang kalian lihat di awal video tadi, di video kali ini, gue bakal unboxing dan review singkat tentang Poco X3 NFC, sebuah smartphone mid-range killer yang cukup goib dicari di pasaran. Sambil unboxing, gue bakal jelasin kalau gue dapetin HP ini nggak dari flash sale Xiaomi yang ada di Shopee karena susah dapetinnya. Dan bahkan gue udah sempat nunggu beberapa kali flash sale, tapi nggak dapet terus. Jadi dengan terpaksa gue beli di counter di sekitar kota gue. Dan seperti yang kalian tahu, harga counternya berapa? Yang varian RAM 8GB dan internal 128GB di sana dijual dengan harga 3499. Tapi kalau kita nyari di luar atau di counter yang ada di sekitar kota kita, harganya berkisar antara 3,7, bahkan ada yang jual sampai 4,5. Nah, di dalam boxnya, yang pertama kita temuin adalah kartu ucapan selamat datang di keluarga Poco dari Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Se. Nah, selanjutnya di sini ada SIM injector dan softcase bawaan. Terus, unit HP-nya, kabel USB Type-C, dan adaptor charger 33W. Nah, Poco X3 NFC ini sendiri punya beberapa pilihan warna, yakni Shadow Grey dan Cobalt Blue. Dan sementara untuk varian RAM dan internal storage-nya, Poco X3 NFC ini punya varian RAM 6GB dengan internal 64GB dan RAM 8GB dengan internal 128GB. Nah, yang gue beli ini adalah yang varian RAM 8GB dan internal 128GB dengan warna Cobalt Blue. Oke, kita kletek dulu plastiknya. Di sini, Poco mencoba menghadirkan tampilan desain yang berbeda daripada kebanyakan handphone kelas menengah lainnya, di mana pada bagian belakang Poco X3 NFC ini punya desain yang berani. Di sini terlihat corak stripe dengan tulisan Poco yang cukup besar di bagian bawah. Sementara di bagian samping kiri ada dua slot SIM, di mana salah satunya adalah hybrid atau bisa digunakan untuk micro SD. Nah, terus bagian samping kanannya ada tombol volume up and down dan tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Untuk bagian bawah dari Poco X3 NFC ini ada mikrofon, audio jack 3,5mm dan port USB Type-C. Sementara untuk bagian atasnya juga ada mikrofon, sensor inframerah seperti ponsel Xiaomi pada umumnya, dan speaker tepat di bagian atas layar. Jadi, output audio dari Poco X3 NFC ini adalah stereo ya. Kita pindah ke bagian belakang dari Poco X3 NFC ini. Di sini terlihat modul kamera yang terbilang sangat unik ya, di mana terlihat lingkaran hitam dan di tengah-tengahnya terdapat modul kamera yang berbentuk oval. Nah, modul kameranya sendiri memiliki 4 titik lensa dan lampu LED. Menurut gue sih, kesannya lebih futuristik dan semakin menyokong desain sporty yang diberikan. Tapi, modul kamera yang cukup menonjol ini, seperti yang kalian lihat, yang gue takutin bakal nyentuh dasar meja atau sedikit kerepotan ketika kita memasukkannya ke dalam saku celana karena mudah tersangkut. Tapi tenang, seperti yang kita lihat tadi, Xiaomi udah nyediain case antibakteri dalam paket penjualan yang bisa langsung dipasangkan. Softcase ini juga cukup melindungi bagian belakang kok, khususnya bagian modul kameranya, karena lingkaran ininya lebih menonjol daripada modul kameranya. Nah, itu tentang desain. Selanjutnya, untuk bagian layarnya, ponsel ini memiliki bentang layar 6,67 inci. Ini jadi salah satu alasan kenapa bodinya secara keseluruhan cukup gede. Bakal ngaruh banget sih buat kenyamanan karena bakal lebih sulit buat digenggam apalagi yang tangannya kecil. Tapi dibalik kekurangan itu ada sisi baiknya. Layar yang besar ini tentunya berpengaruh buat kepuasan kita saat menikmati konten hiburan atau bermain game. Apalagi desain dot display kamera dan bezel yang cukup tipis yang memberi kesan lebih luas saat menikmati konten visual. Layarnya sendiri mampu menampilkan gambar dalam resolusi Full HD Plus 2400x1080 pixel dengan rasio layar ke bodi mencapai 91,25%. Dan mungkin seperti yang kebanyakan dari kalian tahu, salah satu hal yang ngejual dari Poco X3 NFC ini adalah dukungan refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate 240Hz yang bikin tambah smooth saat scrolling sosmed ataupun buat main game. Nah, refresh rate yang tinggi akan menyebabkan gerakan atau animasi yang tampil menjadi lebih mulus,
Sementara touch sampling rate yang tinggi akan membuat setiap sentuhan jari ke layar dapat direspon dengan lebih cepat. Nah, ngomongin refresh rate, di settingan HP ini sendiri tersedia dua pengaturan refresh rate yang bisa dipilih, yakni 60Hz dan 120Hz. Dari artikel yang gue baca sih, katanya Xiaomi menyematkan fitur Dynamic Switch yang akan mengatur tingkat refresh rate secara otomatis sesuai dengan konten yang tampil untuk menghemat konsumsi daya baterai. Nah, ponsel ini sendiri menjalankan Poco Launcher 2.0 yang merupakan modifikasi lebih lanjut dari MIUI 12. Poco X3 NFC ini juga dilengkapi dengan banyak fitur yang bisa digunakan seperti Dark Mode, Mist Share, dan lainnya. Apalagi dengan embel-embel NFC yang pastinya menjadikan handphone ini bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Nah, sementara untuk jeroannya, Poco X3 NFC ini memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang didesain secara khusus untuk kebutuhan gaming melalui teknologi prosesor 8 nanometer dan memiliki 8 inti berkecepatan 2,3 GHz. Nah, dari spesifikasi itu, Poco X3 NFC varian RAM 8GB berhasil mendapatkan skor AnTuTu sebesar 253.759. Sementara pada Geeksbench 5, Poco X3 NFC ini meraih 506 poin untuk single core dan 1218 untuk multicore. Nah, untuk baterainya, Poco X3 NFC ini juga punya kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5160 mAh. Selain baterai yang besar, Poco X3 NFC juga punya kemampuan pengisian daya cepat berkat teknologi 33 watt fast charging yang katanya bisa ngisi baterai hingga 62% dalam waktu 30 menit atau 100% dalam waktu 65 menit. Nah, itu dulu review singkat tentang Poco X3 NFC ini. Nah, untuk tes kameranya, bakal gue bikin video yang berbeda. Jadi buat kalian yang baru ke channel ini, jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan tunggu gue di video-video selanjutnya.